Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran online di semester yang kedua ini. Nah, Ananda semua, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPA di tema 6 subtema 1 dengan judul subtema suhu dan kalor. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber energi panas dari benda-benda di sekitar. Ini ada di buku Bupena halaman 5. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Ini ada di buku Bupena halaman 8. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada di buku Bupena halaman 21. Baik, sebelum kita mulai, Ustazah akan mengulang kembali atau mereview kembali mengenai sumber energi kalor atau sumber energi panas. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari itu sering menggunakan energi panas atau energi kalor. Sumber energi kalor atau sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi kalor atau energi panas. Nah, jadi kalor ini yang bersama dengan panas ya, Nak ya. Nah, apa saja sumber energi kalor di sekitar kita? Yang pertama itu adalah matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi kalor yang terbesar di bumi yang digunakan oleh makhluk hidup. Contohnya bagi tumbuhan itu digunakan atau dimanfaatkan sebagai untuk proses fotosintesis. Kemudian bagi manusia itu seperti menjemur pakaian agar pakaiannya kering. Kemudian selain matahari, sumber energi kalor yang kedua adalah api. Kemudian setelah itu adalah gesekan benda. Nah, contohnya ini pada saat udara dingin kita menggesekkan kedua telapak tangan kita. Nah, setelah beberapa lama maka tangan kita itu akan terasa panas. Kemudian yang keempat adalah energi listrik. Nah, ternyata kalor ini juga dapat bersumber dari energi listrik. Jadi ada 4 sumber energi kalor yang ada di sekitar kita ya, matahari, api, gesekan benda, dan energi listrik. Kita bahas yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Nah, kita akan dapat merasakan panas ketika terjadi perpindahan panas atau kalor. Panas ini dapat berpindah melalui benda-benda logam. Nah, di sini ada gambar ya, Nak ya, ada sebuah gelas kemudian diisi air panas, kemudian dimasukkan sebuah sendok. Nah, sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar di samping adalah air panas. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Nah, secara umum itu ada 3 macam wujud benda ya, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, dari wujud benda ini ternyata masing-masing itu bisa mengalami perubahan. Kita kenal dengan perubahan wujud benda. Contohnya di sini dari padat menjadi gas itu disebut dengan menyublim. Jadi menyublim ini adalah perubahan dari bentuk padat menjadi bentuk gas. Contohnya itu pada kapur barus yang disimpan di lemari. Nah, sebaliknya dari gas yang berubah menjadi padat itu disebut dengan mengkristal atau mendemposisi. Jadi mengkristal ini adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya adalah gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Nah, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu dari gas menjadi cair. Nah, ini prosesnya disebut dengan mengembun. Jadi mengembun ini adalah proses perubahan wujud benda dari bentuk gas menjadi cair. Contohnya yaitu adalah titik-titik air di daun pada pagi hari. Kemudian sebaliknya, dari bentuk cair yang berubah menjadi gas disebut dengan menguap. Jadi menguap ini adalah perubahan wujud benda dari bentuk cair menjadi gas. Nah, contohnya itu pada saat air merebus. Nah, air merebus kemudian dibiarkan lama-kelamaan itu akan habis. Kemudian selanjutnya adalah perubahan bentuk dari cair menjadi padat. Nah, ini disebut dengan membeku. Jadi membeku itu adalah perubahan bentuk dari cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang kita masukkan ke dalam freezer. Nah, itu akan membeku berubah menjadi es batu.
Kemudian yang terakhir adalah perubahan bentuk dari padat menjadi cair. Nah, ini disebut dengan mencair. Jadi mencair itu adalah perubahan bentuk dari padat menjadi cair. Contohnya itu adalah es batu yang kita diamkan di luar. Nah, selanjutnya, suhu merupakan suatu besaran yang dapat digunakan untuk mengukur panas atau dingin suatu benda. Nah, suhu ini dapat kita ukur menggunakan termometer. Contohnya itu pada saat mungkin ketika Ananda sakit atau demam. Nah, jika dibawa ke rumah sakit itu kan kita mengukur suhunya dulu menggunakan termometer ya. Nah, dari termometer itu kita dapat mengetahui berapa suhu tubuh Ananda. Nah, secara umum ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tapi yang biasanya kita gunakan untuk menghitung suhu tubuh adalah dalam skala Celcius. Selanjutnya yang terakhir adalah menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Nah, kalor ini dapat menyebabkan pemuaian ataupun penyusutan benda. Nah, pemuaian ini adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Sementara penyusutan adalah perubahan benda yang menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Jadi secara umum, pemuaian ini menyebabkan pertambahan ukuran dan volume benda, sementara penyusutan ini mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak ya? Contohnya itu seperti, nah ini ada pada gambarnya. Contoh pemuaian itu adalah pemasangan rel kereta api yang bercelah. Nah, ini dilakukan untuk mencegah rel melengkung pada saat terjadi pemuaian. Contoh yang selanjutnya yaitu celah pada bingkai. Nah, ini bertujuan agar kaca tidak pecah ketika memuai. Sementara contoh penyusutan adalah ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Kemudian contoh yang terakhir adalah kabel listrik dan telepon. Nah, ini selalu dipasang kendur. Gunanya atau fungsinya itu untuk memberi ruang penyusutan saat suhu udara rendah. Baik, sampai di sini dulu materi IPA untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.